Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah yang besar pagi hari ini kita bisa datang ke hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan suara kebenaran dari Tuhan pagi hari ini. Sebab beginilah firman Tuhan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang kudus, Allah Israel, penebusmu, penyelamatmu. Dia yang menebus engkau, Dia yang menyelamatkan engkau, karena Dia memandang engkau dan saya berharga di mata Tuhan. Saya dan engkau sangat mulia di hadapan Tuhan. Dia berikan kasih-Nya, Dia relakan segala-galanya, bahkan Dia disalib untuk tebus dosa saya dan saudara. Karena Dia sangat mengasihi dan mencintai saya dan saudara. Mari siapkan hati kita pagi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, untuk sama-sama ambil sikap hati yang benar, ambil waktu yang tepat untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau memandang kami, sungguh kami berharga di hadapan-Mu, dan kami mulia di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami seirama ya dan amin sesuai dengan perkataan-Mu, bahwa kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku sungguh berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan, hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak terkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Untuk tebus dosa kita, karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Kami berkata, aku berharga di mata-Mu. Aku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapan-Nya. Yang ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Pada
Betapa besar pengampunanmu, pengampunanmu memulihkanku, pengampunanmu menyembuhkanku. Betapa besar kasih-Mu. Ku percaya betapa besar kasih-Mu di dalamku. Pengampunan-Mu yang Kau beri, itu yang menyelamatkan hidupku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab pengampunan-Mu, yes, Kau beri, berikanku. Betapa besar, besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tidak Kau memandang kami hina, hati yang hancur. Ku berterima kasih, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, yes, amin. Mari terima pengampunannya, mari terima kasih-Nya pagi hari ini. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Kami terima pengampunan-Mu Tuhan. Engkau tidak memandang hina hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan-Mu. Dan ku berterima kasih. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri dan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih pagi hari ini. Pengampunan-Mu yang memulihkan kami. Pengampunan-Mu itu yang melawat kami pagi hari ini. Kasih-Mu yang besar, yang sudah berkarya di dalam kami. Oleh karena karya-Mu Tuhan, pengampunan-Mu kami terima pagi hari ini. Dan kami dipulihkan, hidup kami dipulihkan pagi hari ini. Semua jemaat-Mu dipulihkan, kami dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang, sebab Engkau yang bertindak di dalam kami. Makasih Tuhan Yesus.
Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Sebab Engkau yang bertindak, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu, yes, ku menang. Engkau yang berkuasa, berkuasa, sanggup untuk melakukan. Oh, karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Tuhan, semua karena salib-Mu, salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami letakkan hidup kami pagi hari ini di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil di hadapan-Mu. Sebab oleh karena pelanggaran kami, kesalahan kami sudah mati bersama-sama-Mu Tuhan. Dan biar kehidupan kami ini adalah hidup karena Kristus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar hidup kami jadi seperti firman-Mu pagi hari ini. Telah mati
mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib di tengah-tengah ya Tuhan goncangan-goncangan yang ada. Kami boleh melihat tangan-Mu yang memegang kami, tangan-Mu yang memelihara kami, tangan-Mu yang melindungi kami, tangan-Mu yang memberkati kami. Sehingga sampai sekarang ini Tuhan kami eksis, kami berdiri kokoh karena kami percaya Engkau, percaya janji firman-Mu Tuhan. Kami melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami, kami melihat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur pemeliharaan-Mu dahsyat, ajaib ya Tuhan. Kami berdiri kokoh bersama-Mu menghadapi segala sesuatunya. Karena kami percaya kalau Allah di depan kami ya Tuhan, Engkau yang meratakan, Engkau yang mempermudahkan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, berkati pemberitaan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja di tengah pemberitaan firman-Mu. Urapan-Mu Tuhan turun atas kami, hikmat, pewahyuan, pengetahuan yang daripada-Mu Tuhan Kau limpahkan atas kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Saya bersyukur karena rahmat anugerahnya untuk kita semuanya. Kita akan belajar bersama melalui renungan firman Tuhan pagi ini di kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 6 sampai 11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan saudara-saudari. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun Raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia, Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Amin, haleluya. Sedang jemaat renungan pagi ini saya akan memberikan judul dasar perjanjian antara Allah dan kita adalah kasih. Kasih inilah yang mengikat cinta kita, kasih kita kepada Allah. Nah, dalam perjanjiannya Allah telah menunjukkan, membuktikan bahwa dasar Dia mengikat perjanjiannya dengan kita adalah kasih, dengan umatnya adalah cinta. Kalau kita membaca pembacaan firman Tuhan tadi, Allah telah menyatakan pada umatnya bangsa Israel, Tuhan telah memilih mereka bukan karena baik mereka, bukan karena besarnya bangsa ini, tapi karena kasih Allah. Karena Allah mengasihi Israel, maka Israel jadikan umatnya, umat pilihannya. Dasarnya kasih itu tadi. Nah, sebagai tidak lanjut kasih Allah kepada umat Israel, Allah menyatakan perbuatan-perbuatannya yang menunjukkan kasih itu kepada bangsa Israel. Sedang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca tadi hal-hal yang luar biasa ditunjukkan Allah kepada umatnya Israel, bagaimana mereka mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir, karena mereka mengalami satu kehidupan yang tidak baik. Tuhan kemudian melepaskan mereka, menuntun mereka, memelihara, membimbing, kemudian sampai ke tanah Kanaan yang limpah madu dan susu. Bukti daripada Allah, Dia campur tangan.
Dia bertindak menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemurahannya, kebaikannya, pertolongannya kepada umat Israel. Nah, sebaliknya juga Allah menuntut daripada umat Israel kasih yang sama, yaitu mengasihi Allah, mencintai Allah. Dengan jalan tadi dikatakan, karena aku sudah menyatakan kasih-Ku dalam perjanjian ini, maka engkau juga harus menunjukkan kasih-Mu dalam perjanjian, ikatan perjanjian ini dengan cintamu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang menyaksikan channel ini, Tuhan menuntut mereka harus sejalan dengan ketetapan-ketetapan Allah, perintah-perintah Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus berbeda dengan bangsa-bangsa sekitarnya yang menyembah ilah-ilah lain. Mereka harus menyembah sungguh-sungguh kepada Allah, percaya kepada Allah dalam kehidupan mereka. Itulah yang dituntut Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, sama sekarang kita ini di zaman perjanjian baru, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus Tuhan. Telah mati di kayu salib, Dia datang, lahir, hidup menyatakan kasih-Nya, kebaikan, kemurahannya, mati di kayu salib, dan kita tahu kemudian Dia bangkit ke surga. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus menunjukkan bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi, sungguh-sungguh mencintai, sungguh-sungguh menyatakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, ajaib, dahsyat, perkasa, sebagai wujud kasih-Nya kepada umat-Nya, sebagai wujud kebaikannya kepada umat-Nya. Tuhan Yesus telah menolong kita, membebaskan kita, menebus kita, menyatakan keselamatan kepada kita. Bahkan Yohanes pasal 10 ayat 10, aku datang untuk memberikan hidup, memberikan kelimpahan, kebaikan, perlindungan kepadamu. Matius 28 ayat 20, aku menyertai engkau sampai akhir kesudahan zaman. Aku selalu ada bersama-sama denganmu. Di dalam situasi apapun juga, kita telah melihat Yesus Tuhan, Allah dalam perjanjian baru itu telah menyatakan kasih-Nya, kemurahannya, kebaikannya, penyertaannya, perlindungannya terhadap setiap umat-Nya yang percaya kepada Dia. Kalau kita lihat perjanjian baru dari kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana menunjukkan perbuatan-perbuatan kasih-Nya yang luar biasa, ajaib sekali untuk manusia. Bahkan Dia rela mati, menyerahkan segala sesuatunya yang terbaik untuk manusia, supaya manusia tidak dimurkai, tidak dalam hukuman, tidak mati kekal, tapi mengalami kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah juga mengendaki hal yang sama. Kalau Tuhan Yesus sudah komitmen mengasihi, mencintai kita, Dia relakan segala sesuatunya untuk menyatakan cintanya kepada kita, kasih-Nya kepada kita. Dia sungguh-sungguh melakukan itu sampai mati. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah perjanjian tadi diikat dengan kasih, dengan cinta. Allah sudah membuktikan, menunjukkan cintanya, kasih-Nya sedemikian luar biasa, sedemikian besarnya untuk kita. Nah, Allah juga menuntut kepada kita supaya kita menunjukkan hal yang sama, yaitu kasih-Nya kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita ini lebih mengasihi diri kita atau Allah? Itu ujian yang pertama.
Apakah secara jujur ketika kita sudah menerima kebaikan, kasih-Nya, cintanya Tuhan sedemikian lupa, ya, lalu kita bertanya, sebenarnya saya ini mengasihi diri saya sendiri, ataukah saya sungguh-sungguh mengasihi Allah? Atau kasih akan diri sendiri lebih besar daripada aku mengasihi Tuhan, daripada aku mengasihi kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Nah, sidang jemaat yang terkasih, hanya kita yang tahu. Tetapi mari kita belajar dalam realitas sehari-hari, kita lebih mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus dalam hidup kita. Itu akan terlihat nanti dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita hidup ini, waktu ini, lebih suka untuk bersekutu dengan Tuhan, suka akan firman Tuhan, suka akan doa, suka akan hal-hal yang rohani ataukah tidak. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita harus menjaga hidup ini dalam kekudusan. Kalau kita mengaku anak Tuhan, aku mengikat perjanjian dengan Allah, tapi kemudian membiarkan hidup kita ini sembarangan, kita bebas berbuat dosa, kita suka akan keinginan daging, keinginan hal-hal yang duniawi, ya. Kita suka akan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu sama aja kita telah mengingkari dasar perjanjian itu. Kita mengingkari kasih cinta kita kepada Allah. Nah, kalau kita mau menunjukkan sungguh-sungguh sama Tuhan cinta kasih kita harus berani bayar harga. Kita harus setia. Kita harus berani di dalam kekudusan. Kita harus berani tidak kompromi dengan dosa, tidak kompromi dengan hal-hal yang duniawi, keinginan daging, keinginan mata. Nah, itulah menunjukkan kita ini mengasihi Tuhan. Tuhan menuntut kita seperti itu. Kalau betul-betul kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga berkata, Allah itu komitmen konsisten. Kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, Tuhan itu all out dengan kita. Tuhan itu segalanya untuk kita. Dia akan berbuat yang terbaik untuk kita. Karena dia berkata, kalau kita lihat ayat berikutnya, siapa yang melakukan ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan rahmatnya, Tuhan menyatakan anugerahnya, Tuhan menyatakan kuasa mukjizatnya atas mereka. Tapi sebaliknya kalau umatnya tidak mau melakukan perintahnya, hidup hanya untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri, Allah juga siap untuk menyatakan hukumannya, ketidaksukaannya pada kita. Sedang jemaat, dalam situasi kondisi yang seperti ini, ketika kita punya komitmen yang kuat, aku tetap mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, aku mau lakukan kebenaran firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, tidak usah takut dengan hidupmu, tidak usah cemas dengan hidupmu, tidak usah khawatir dengan hidupmu. Hidupmu di tangan Tuhan. Tadi berkata, aku datang memberikan kemurahan, kebaikan kepadamu, aku menyertai engkau. Hai yang letih lesu berbeban berat, Tuhan akan berikan kelegaan. Janji Tuhan luar biasa. Saya yakin percaya, apapun juga situasinya, kondisinya saat ini, kalau kita tetap mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah bimbang, karena Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita masing-masing. Tuhan yang akan memberkati kita. Apapun goncangan yang ada, pastikan kita, saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, dengan jalan melakukan kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya dalam hidupmu. Tuhan akan all out, betul, saya percaya itu. Ya. Tuhan akan berbuat yang terbaik untuk kita. Permasalahannya apa? Apakah kita ini sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan ataukah tidak? Saya percaya sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan,
kalau kita tetap bertahan mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya, saya katakan hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan menjadi garansinya. Tuhan menjadi jaminannya bagi kita. Dia akan menolong kita. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan memelihara kita, menyelamatkan kita, melindungi kita. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa perjanjian-Mu dengan kami kau ikat dengan cinta, kau ikat dengan kasih. Dan Engkau telah menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami, mencintai kami. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau korbankan hidupmu sedemikian rupa untuk membuktikan mengasihi kami. Tidak cuma seperti itu, Engkau sampai sekarang memelihara, melindungi kami, menjagai kami. Engkau sampai sekarang menyatakan kemurahan, kebaikan, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebab itu ya Tuhan, biarlah kami ini sebagai umat yang percaya mengasihi-Mu lebih daripada kami mengasihi diri sendiri. Kami mau bertekad terus Tuhan, tetap percaya, taat setia dengan firman-Mu. Apapun yang terjadi, kami mau mengambil keputusan. Kami mau setia melakukan kebenaran firman-Mu. Karena Engkau berjanji ya Tuhan, Engkau akan menyatakan kemurahan kasih-Mu, anugerah-Mu, kehadiran-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Di tengah situasi ini, tidak bisa memisahkan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Bahwa kami mencintai-Mu, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu buka jalan bagi kami. Engkau selalu menyediakan jalan bagi kami. Sehingga dalam jalan-jalan kami melihat mukjizat-Mu, kuasa-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu Tuhan. Damai penghiburan-Mu, kuasa-Mu dalam hidup kami. Sedang jemaat yang terkasih, percayakan hidupmu pada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Jangan bimbang dengan situasi ini. Tetapkan hati kita, aku mengasihi Allah. Aku mencintainya. Aku mencintai firman-Nya. Aku mau melakukannya. Maka akan tenang, damai, sejahtera hidup kita. Kita menatap masa depan ini dengan kepastian. Allah di pihakku. Allah yang akan ambil bagian. Allah yang akan campur tangan, menolong kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Sidang jemaat, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk tanggal 14 kita akan kembali untuk beribadah bersama-sama di gereja jam 8 pagi. Jadi cuma tanggal 7 saja kita melalui online, tapi tanggal 14 kita akan kembali lagi beribadah di gereja dengan perjamuan kudus. Jadi saat ini kita tidak mengadakan perjamuan kudus, kita tunda untuk tanggal 14 kita ada perjamuan kudus. Dan juga untuk kelas katekisasi dan pastoral konseling besok Minggu juga libur ya, karena ada surat edaran, kita tahu surat edaran dari gubernur supaya dihimbau tanggal 6 sampai tanggal 7 kita di rumah saja, kita menghormati apa yang telah disampaikan, telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi makanya kita tanggal 7 tidak ibadah di gereja, kita cuma online. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja beberapa pengumuman yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan tetap terus tegak berdiri bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Kita akan terus melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Amin. Untuk persembahan, kalau seandainya minggu-minggu ini mau memberikan persembahan, bisa ke gereja atau bisa ditransfer rekening melalui bendahara kita, Bapak Bambang, seperti
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk menyatakan iman kita kepada Allah. Amin. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya pagi ini Engkau juga melawat sidang jemaat-Mu, melawat semua orang yang menyaksikan, yang ikut beribadah bersama-sama di channel ini. Amin. Engkau tahu setiap pergumulan, setiap kesulitan, kesukaran mereka ya Tuhan. Hamba berdoa, pagi ini tangan-Mu terulur, Amin. memberkati, menolong, memberikan kekuatan, Amin. penghiburan, Amin. memberikan pengharapan yang kuat. Biarlah Engkau mau bicara secara pribadi atas pribadi-pribadi Tuhan. Amin. Nyatakan janji-Mu, nyatakan jalan keluar-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu atas mereka. Sehingga mereka benar-benar konfirmasi dari Engkau, Allah yang besar itu, yang akan menghandle, yang akan menyatakan kuasa pertolongannya. Sebab itu sedang jemaat, jangan kau takut, jangan kau bimbang, jangan kau khawatir. Amin. Lihatlah Allah-Mu yang penuh kasih, Amin. Allah yang penuh kemurahan, Amin. Allah yang penuh sayang itu, Amin. yang selalu tangannya terulur, tangannya terbuka untuk memberkati, untuk menyatakan rahmat. Datang kepada Dia, jangan takut, datang dengan iman. Aku mengasihi-Mu Tuhan, aku mencintai-Mu. Maka kau akan merasakan kehadirannya dalam hidupmu. Amin. Kau merasakan jamahannya, dekapannya, Amin. yang membuat engkau akan tenang teduh dalam Amin. menghadapi sesuatu dengan satu keyakinan, aku percaya Amin. semua akan berlalu karena pemberesan-pemberesan yang dibuat Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan yang akan meratakan, Tuhan menolongnya. Terima kasih Tuhan, diberkati seluruh sedang jemaat-Mu GKI Setia. Kiranya rahmat-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaan, perlindungan-Mu atas mereka. Di mana saja mereka berada, tangan Tuhan yang memegangnya. Amin. Tangan Tuhan yang melindungi, tangan Amin. Tuhan yang menyertai. Apa yang dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil beruntung selama itu tidak bertentangan dengan firman-Mu Bapa. Amin. Diberkatilah usaha pekerjaan bisnis sekolah mereka. Amin. Berkatilah rumah tangga mereka, pribadi mereka Tuhan. Amin. Biar mereka semakin hari semakin melihat kuasa-Mu nyata, kebaikan-Mu nyata, kemurahan-Mu nyata. Dan biarlah Engkau semakin dipuji, semakin dimuliakan, semakin ditinggikan. Biarlah kami semua menjadi saksi-saksi-Mu yang indah Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak orang dibawa kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulanglah dan jemaat. Dan angkat tangan-Mu pada saat pagi hari ini. Terimalah dengan iman-Mu. Tangan Tuhan menyentuh-Mu. Tangan Tuhan memberkati-Mu. Sebab terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hidup-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran.